Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, puluhan rumah di Pasar Yotefa terbakar. Perahu cepat terbalik dihantam ombak setinggi 3 meter. Hampir 5 bulan pilot Susi Air belum ditemukan. Polisi klaim masih berusaha mencari lokasi terkini. Puluhan rumah di kompleks belakang Pasar Yotefa, Kota Jayapura, Sabtu lalu sekitar pukul 12 siang terbakar. Api begitu cepat membakar, merambat dan menghanguskan puluhan rumah yang terbuat dari kayu. Polisi dan warga bergotong royong memadamkan api, namun api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari salah satu rumah yang mengalami korsleting listrik. Tidak berapa lama kemudian, 4 mobil pemadam kebakaran dan mobil meriam air milik Polda Papua datang, akhirnya api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun puluhan warga meratapi nasib karena tempat tinggal mereka ludes terbakar. Kami sudah melakukan sinergitas dengan berbagai pihak sehingga api dapat dipadamkan. Api berasal menurut saksi mata yang merupakan RT setempat menyatakan bahwa api berasal dari rumah kos-kos di lantai 2. Lantai 1 terdiri dari 2 kamar dan lantai 2 terdiri dari 4 kamar. Adapun rumah yang terbakar 10 rumah yang terbakar, di mana dari 10 rumah itu pemiliknya ada 9 orang. Terkait dengan jumlah kerugian masih dalam penyelidikan, termasuk juga dengan kami belum mengecek apakah ada korban jiwa atau tidak. Nanti akan kami proses lagi setelah kami melakukan pemadaman dan melakukan pembahasan secara total. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Dibantu warga, tim SAR Timika akhirnya menemukan speedboat dalam kondisi terbalik di perairan Pasir Hitam, Kabupaten Asmat. Sedangkan korban bernama Bainudin ditemukan selamat dan langsung dievakuasi ke Timika. Tim SAR Timika sebelumnya mencari perahu cepat yang ditumpangi Bainudin pada Kamis lalu. Keluarga korban yang cemas mendatangi tim SAR di Pos Asmat. Menurut mereka, speedboat bertolak Kamis pekan lalu dari Timika menuju Kabupaten Asmat. Namun hingga Sabtu malam perahu tersebut belum juga tiba. Pada tanggal 15 Juni 2023 bertolak dari Timika tujuan Asmat. Dan pada pukul 11.00 local time, tanggal 17, setelah menerima informasi kami langsung aksi dan melakukan penyisiran dengan unsur SAR gabungan dan salah satu yang ikut dalam pencarian yaitu keluarga korban. Penyisiran dilakukan dari Asmat menuju perairan antara Asmat Timika, yaitu berada di perairan Pulau 3 hingga ke Pasir Hitam. Pencarian dalam penyisiran itu mendapat informasi bahwa ada satu kapal yang berlayar dari Asmat tujuan Timika berhasil menemukan saudara kita yang atas nama Bainudin yang diinformasikan hilang, dievakuasi menuju Timika. Hingga Juni tahun ini, kantor SAR Timika telah menangani 4 kasus kecelakaan laut. Dalam kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 10 korban lainnya selamat. Kepala Operasi SAR Timika, Charles Batlayeri, mengatakan sulitnya menyelamatkan korban karena kendala medan dan cuaca di perairan Mimika. Ada satu kecelakaan di perairan Kaimana, kemudian satu di daerah Amar, kemudian satu di daerah Asmat, sama satu di Kampung Samapro di daerah Timika. Kalau pesan dari kami Basarnas Timika kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di perairan untuk memperhatikan cuaca, dan juga ada peringatan dari BMKG. Jadi jika peringatan dari BMKG, gelombang ataupun angin yang memang sudah diperingatkan untuk tidak melaksanakan kegiatan atau aktivitas di
laut atau di perairan untuk sementara ditunda atau menunggu sampai cuaca membaik kemudian baru melakukan aktivitas. Kendala yang pertama adalah cuaca, yang kedua di sekitar perairan para masyarakat ini biasanya mereka tidak menggunakan alat apung atau life jacket. Tim SAR Timika menghimbau warga agar berhati-hati saat beraktivitas di laut, khususnya nelayan karena curah hujan dan gelombang laut di perairan Timika masih tinggi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Hampir 5 bulan, kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya menyandera Kapten Philip Mark Mertens. Berbagai upaya telah dilakukan TNI Polri mencari dan membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, namun hingga kini belum berhasil. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan Polda Papua bekerja sama dengan Satgas Operasi Damai Kartens dan TNI terus mencari pilot Susi Air itu. Bahkan tim negosiasi yang melibatkan tokoh agama dan adat sudah berulang kali diutus oleh Pemkab, namun tidak membuahkan hasil. Kapolda mengancam akan menindak tegas warga atau pemerintah kabupaten yang terlibat membantu keuangan kelompok kriminal bersenjata. Mencermati bagaimana pola penanganan yang harus kita lakukan dengan baik, teliti, tepat, dan tentunya tegas dalam mengambil langkah-langkah penegakan hukum itu. Nah, tentunya ini nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang terlibat dalam Damai Kartens dan juga nanti dari unsur TNI untuk membantu secara bersama-sama kita melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatannya dan mudah-mudahan nanti juga di sisi lain untuk penyelamatan daripada Sandra itu sendiri. Negosiasi yang kita sudah mengambil langkah mulai dari tahap awal sampai dengan terakhir saya bertemu dengan unsur Gerejani, dari unsur Gerejani. Ini kita memang sudah pada fokus pada kita memberikan peluang untuk semua pihak, mau tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga untuk bernegosiasi dengan kelompok di dalam, yaitu kelompoknya si Egi. Kita berharap Egi dengan nanti semua bisa berkoordinasi, bisa melakukan pendekatan-pendekatan budaya maupun pendekatan kekeluargaan, dia bisa mengembalikan pilot yang diamankan. Kelompok bersenjata menyandera pilot Susi Air sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah korban mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan pilot Philip. Dari Duga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Bupati Tambrau Engelbertus Kocu bersama Forkopimda mengunjungi kampung Bamus Bama, distrik Bamus Bama, yang sebelumnya kisruh akibat penangkapan sejumlah aktivis Papua Merdeka, KNPB. Bupati bertemu langsung dengan warga dan meminta warga beraktivitas seperti biasa. Sejauh ini situasi di kampung Bamus Bama aman. Warga sudah beraktivitas seperti biasa dan menyatakan menolak kehadiran KNPB di kampung mereka. Kebanyakan itu dana desa ini kan dalam penggunaan ini kan banyak yang tidak benar. Ya bukan saja di sini, saya pikir di tempat lain juga tidak semata di Papua ini. Ya memang Bapak Presiden sudah memberikan kemudahan bahwa dana desa ini digunakan dengan baik, tapi banyak oknum-oknum kepala kampung yang kadang oknum ya, saya tidak bicara semua kepala kampung. Oknum yang kadang menggunakan dana desa untuk kepentingan yang tidak bagus. Ya seperti tadi juga saya kasih ketegasan. Yang sampai dana kampung ini digunakan macam-macam. Misalnya gerakan separatis semua ini kan bisa bertahan di hutan karena apa begitu? Pasti masih punya uang. Kalau tidak dana desa berarti ada orang yang bermain, ada yang mendukung. Tidak berjalan. Kalau tidak dia mau makan apa di hutan apalagi di tambang. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya saya sampaikan itu. Dan juga kita hati-hati dengan proposal tadi saya sampaikan juga. Nanti itu daerah-daerah yang kita sudah titik rawan kita akan verifikasi. Saya sudah sampaikan ke tadi. Tidak ada lagi kita dispor. Pak Kadis juga begitu. Bantuan-bantuan yang masyarakat kita turun verifikasi, cek ini benar tidak bikin apa. Jangan sampai dia proposal misalnya kita bantu 25 juta 30, 10 saya pakai yang lain dia pakai ke lain. Kita verifikasi. Cara pelantikan KNPB di hari Jumat itu tidak benar, dan itu tidak dilakukan oleh masyarakat dan juga pemuda di distrik Bamus Bama. Hanya 1-2 oknum yang
datang ke Bamusbama dan inisiatif dan memprovokator pemuda masyarakat yang ada di Bamusbama, akhirnya mereka ikut terlibat. Tetapi saya secara pribadi dan juga sebagai sekretaris Slema, saya menyampaikan bahwa kami di wilayah hukum adat suku Abun, Kabupaten Tambrau dan masyarakat suku besar Abun, kami sama sekali tidak tahu. Dan kami tetap menjaga keamanan, ketertiban, sehingga daerah kita ini tetap kondusif. Engelbertus Kocu meminta warga tetap waspada kemungkinan penyusupan yang dilakukan para aktivis. Ia juga mengajak warga Bamusbama mengawal penyaluran dana desa dan bantuan pemerintah agar tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan KKB. Sebelumnya, warga di kampung Bamusbama resah karena ancaman teror terhadap 14 tenaga kesehatan pasca penangkapan para aktivis KNPB. 9 Juni lalu, polisi meringkus 19 aktivis KNPB karena mereka mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat. 3 di antara mereka telah ditetapkan menjadi tersangka makar. Kendati situasi di kampung Bamusbama sudah aman, tentara dan polisi tetap berjaga-jaga dan berpatroli di lokasi. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya. Undang-Undang Otonomi Khusus sudah berlaku selama 20 tahun di tanah Papua. Namun banyak pihak menilai Undang-Undang Otsus bertentangan dengan Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja ditetapkan pemerintah pusat. Salah satunya adalah regulasi pemanfaatan hutan adat. Tidak adanya regulasi lokal yang mengatur itu membuat masyarakat adat tidak bisa mengelola hutannya karena harus minta izin ke pusat. Peradisai Kota Jayapura menggelar seminar nasional untuk membahas kewenangan pusat dan daerah dalam membuat regulasi sehingga tidak tumpang tindih. Ketua Peradisai Kota Jayapura Anton Raharusun mengatakan penerapan Omnibus Law di Papua akan lebih menghemat anggaran. Kita coba melihat dalam konteks daerah. Apakah dengan tumpang tindihnya peraturan daerah, peraturan daerah baik itu peraturan daerah khusus ya, maupun peraturan daerah dalam rangka otonomi daerah. Nah, apakah dengan tumpang tindihnya peraturan ini bisa dilakukan semacam harmonisasi dengan menggunakan metode Omnibus Law ini? Nah, itulah sebabnya kita berharap dengan adanya seminar ini bisa bagaimana memberikan satu pemikiran bagi pembentuk peraturan perundangan di tingkat daerah, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk bagaimana melihat metode ini dalam hal penerapan atau pembentukan peraturan di tingkat daerah. Nah, ini adalah hal yang penting untuk bagaimana mengefisiensikan anggaran daerah ketika bagaimana menggunakan metode ini yang tadinya peraturan daerah itu diatur dalam berbagai produk hukum daerah, tetapi dengan menggunakan metode ini maka kita lebih menggabungkan beberapa undang-undang atau peraturan daerah ke dalam satu undang-undang yang disebut sebagai Omnibus Law. Seminar nasional menghadirkan puluhan praktisi hukum, mahasiswa, serta organisasi masyarakat. Salah satu pakar hukum yang hadir dalam seminar ini adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto, yang bergabung secara daring. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. ...514 bakal calon legislator dari 18 partai politik sudah mendaftarkan diri ke KPU Merauke. Namun ternyata dari jumlah tersebut, KPU Merauke menemukan sejumlah bakal calon bermasalah. Dari ratusan bakal calon tersebut, ada sebagian yang masih berstatus ASN dan sebagian lagi mendaftar ke KPU dengan menggunakan KTP orang lain. Komisioner KPU Merauke masih memberikan tenggat waktu bagi bakal calon untuk memperbaiki berkas sebelum ditetapkan sebagai caleg tetap. Saat ini kita telah melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang telah dilakukan dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni. Untuk 514 bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Merauke untuk 18 partai politik. Beberapa memang ditemukan berstatus ASN dan dalam PKPU 10 2023 disampaikan bahwa mereka menyampaikan surat pengunduran diri dan bukti telah menyerahkan surat pengunduran diri. Sedangkan SK pemberhentian sebagai PNS ini paling lambat harus dimasukkan sebelum masa pencermatan DCT yaitu tanggal
3 Oktober 2023. Terkait dengan status calon yang masih terindikasi mantan terpidana, mantan narapidana, ini kan harus menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Memang ada beberapa yang diupload namun tidak bisa dibaca sehingga perlu untuk diperbaiki. Yang kedua itu dia harus menyampaikan surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Bapas juga untuk menyatakan bahwa caleg tersebut telah menyelesaikan masa pidananya. Selain ASN dan KTP orang lain, ada pula bakal calon pernah dihukum akibat kasus pidana, namun tidak menyertakan surat dari pengadilan dan lapas yang menyatakan dirinya sudah bebas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemilu 2024 dan Pilkada di Merauke tidak lama lagi. Warga sudah mencari dan menyeleksi calon yang mereka anggap layak memimpin Provinsi Papua Selatan. Komandan Korem 174 Anim Tiwani Anggap Merauke Brigjen Agus Widodo menegaskan TNI akan tetap netral dan mengawal jalannya pemilu 2024 agar aman dan lancar. Jadi kita mengikuti semua tahapan ini karena kewajiban kita sesuai dengan undang-undang ya. Jadi kepentingan kita adalah kestabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Jadi proses pemilu, pilkada, apalagi sekarang ini menuju pemerintahan definitif Provinsi Papua Selatan, ini banyak tahapannya. Kita akan kawal terus di situ. Kita hadir dan kita akan memberikan keyakinan bersama Forkopimda lainnya, dipimpin Bapak PJ Gubernur. Kita akan ikuti semua tahapan itu dan akan mengawal sampai semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Lalu untuk istri Persitnya seperti apa, Jenderal? Ya Persit ya melakukan kegiatan seperti biasa. Artinya diberikan kebebasan keleluasan? Bebas. Termasuk untuk jadi caleg apa seperti apa bisa? Ada aturannya. Tapi kalau untuk mendukung partai politik boleh? Tidak boleh. Tidak boleh juga? Tidak boleh. Kalau secara pribadi iya, tapi dalam hati. Dalam hati? Tidak publik. Tidak. Agus memperingatkan prajurit tidak berpolitik karena bila kedapatan mereka akan dijatuhi sanksi tegas. Namun berbeda dengan istri dan keluarga prajurit, Agus mempersilahkan istri prajurit untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan yang ditentukan negara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kisruh pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Selatan masih terus bergulir. Sejumlah tokoh kecewa karena nama mereka tidak masuk dalam daftar MRP yang diumumkan tim seleksi. Calon anggota MRP Papua Selatan yang namanya masuk dalam bursa calon anggota MRP berharap pemerintah provinsi meninjau kembali hasil seleksi pansel MRP. Proses yang sudah berjalan boleh berjalan terus dengan baik, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan problem atau masalah-masalah yang diusulkan agar semua boleh berjalan dengan baik, agar semua boleh terakomodasi dengan baik. Dan pada akhirnya ke-33 orang yang terpilih, 11 dari unsur agama, 11 dari unsur perempuan, dan 11 dari unsur adat ini boleh bekerja sama dengan baik, tentunya mempunyai kapasitas masing-masing sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan, mempunyai kapasitas karena MRP ini rohnya ya. Otsus. Ya. Dan untuk Provinsi Papua Selatan ini MRP ini periode pertama, sehingga orang-orang yang duduk di dalam itu punya kapasitas, tidak bisa sembarang karena akan membuat perdasus untuk berjalannya dan untuk mengamankan orang asli Papua, tanah dan isinya, sehingga boleh tercipta harmonisasi yang baik, tidak ada gesekan. Tentunya orang asli Papua harus berdampingan dengan non-Papua untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Anggota MRP Provinsi Papua Selatan nantinya akan berjumlah 33 orang yang terdiri dari 11 unsur adat, 11 dari unsur perempuan, dan 11 dari unsur agama. MRP nantinya bertugas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan DPRD. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolres Mimika membuka turnamen taekwondo yang diikuti 290 atlet dari 5 kabupaten di Papua.
Turnamen taekwondo ini baru pertama kali dilangsungkan di Kabupaten Mimika dan digelar dalam rangka menyambut HUT Bayangkara. Selain itu, turnamen diharapkan bisa mempererat tali persaudaraan antara para atlet serta mendapatkan atlet berbakat untuk bertarung di ajang yang lebih besar. Peserta berasal dari Mimika sebanyak 186 peserta, Jayapura 42 peserta, Fakfak 5 peserta, Asmat 14 peserta, dan Nabire 44 peserta. Untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-71. Dan memang di Timika sendiri kegiatan turnamen ini sudah lama sekali tidak pernah dilaksanakan. Jadi kami dari Polres menggagas untuk kegiatan ini. Nah, kemudian untuk peserta yang mengikuti kegiatan turnamen ini secara keseluruhan yang sudah terdaftar di kami sebanyak 290. Ya, memang yang secara dominan atlet-atlet dari Kabupaten Mimika, tapi ada beberapa juga dari kabupaten-kabupaten lain di lingkup Papua. Nah, jadi turnamen ini kita sifatnya open. Jadi dari kabupaten-kabupaten lain juga mengirimkan atletnya ke sini. Tanggapan saya sangat-sangat bagus. Terima kasih untuk Bapak Kapolres dan mendukung kami atlet taekwondo untuk ini. Kalau bisa tiap tahun diadakan kejuaraan begini. Kejuaraan taekwondo diikuti mulai dari anak usia dini hingga orang dewasa. Panitia juga mengundang 9 orang wasit nasional dan 9 orang wasit lokal untuk memimpin pertandingan taekwondo yang digelar di Gor Futsal Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.